Di balik gemuruh stadion dan sorak ribuan supporter, tersimpan kisah pilu yang tak pernah terungkap. Para pemain timnas Indonesia, yang selama ini berjuang mati-matian demi merah putih, akhirnya tak lagi mampu menahan kecewa. Keringat dan air mata mereka di lapangan kini berubah menjadi api perlawanan. Bukan melawan lawan di atas rumput hijau, tapi melawan sistem yang mereka anggap telah mengebiri semangat Garuda. Saat mereka bersuara, satu nama jadi pusat badai, Erick Thohir. Kini, panggung kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan lagi arena laga, tapi medan revolusi yang mengguncang fondasi sepak bola nasional. Langit Jakarta malam itu tampak muram, seperti ikut berduka atas apa yang terjadi di tubuh sepak bola Indonesia. Di tengah gelapnya suasana, suara-suara dari balik ruang ganti mulai terdengar, bukan lagi teriakan semangat, tapi desahan kecewa, kalimat-kalimat getir dari mereka yang merasa perjuangannya tidak dihargai. Para pemain timnas Indonesia, para prajurit Garuda yang selama ini berlari dengan dada membusung demi merah putih, kini merasakan getir yang jauh lebih dalam daripada sekadar kekalahan di lapangan. Mereka baru saja melewati laga penentu yang berat, menghadapi raksasa Asia dengan segala tenaga tersisa. Namun ketika peluit akhir berbunyi, bukan hanya skor yang menyakitkan, melainkan kesadaran bahwa impian menuju Piala Dunia kembali pupus. Mereka berdiri di lapangan dengan pandangan kosong, sementara di benak masing-masing, ada satu pertanyaan yang sama. Di mana arah yang seharusnya dituju tim ini? Kemarahan tidak langsung meledak malam itu. Ia tumbuh perlahan, dari rasa kecewa yang dipendam lama, dari latihan-latihan yang terasa hampa, dari instruksi yang tidak jelas, dari keputusan-keputusan besar yang jatuh begitu saja tanpa mendengar suara mereka yang berjuang di lapangan. Dan akhirnya, emosi yang lama terkekang itu pecah menjadi percikan yang menyalakan bara. Para pemain mulai berbicara satu sama lain. Mereka mengenang masa di mana Shin Tae-yong masih memimpin, bagaimana pelatih asal Korea Selatan itu menanamkan disiplin, membangun mental baja, dan menyalakan semangat juang di setiap dada pemain. STY bukan hanya pelatih bagi mereka, tapi juga ayah, motivator, sekaligus teman seperjuangan. Saat kabar pemecatannya datang, sebagian besar dari mereka merasakan luka yang dalam, bukan sekadar kehilangan pemimpin, tapi kehilangan roh tim itu sendiri. Bagi banyak pemain, keputusan PSSI untuk memecat STY adalah bencana emosional. Mereka merasa dicabut dari akar yang selama ini menumbuhkan mereka. Yang lebih menyakitkan, penggantinya adalah sosok yang belum mereka kenal, yang belum memahami denyut nadi sepak bola Indonesia, dan yang reputasinya di mata publik sudah ternoda oleh isu-isu masa lalu. Keputusan itu terasa terburu-buru, dingin, dan tanpa empati. Patrick Kluivert datang membawa nama besar, tetapi tidak membawa kehangatan dan strategi yang mereka butuhkan. Ia dianggap lebih seperti tamu kehormatan daripada pemimpin yang menuntun pasukan menuju kemenangan. Dalam latihan, komunikasi sering terputus, arahan sering membingungkan, dan tak jarang para pemain merasa seolah bermain tanpa arah. Ketika pertandingan melawan Irak dan Arab Saudi berakhir dengan kekalahan, para pemain tidak hanya menyalahkan diri mereka. Mereka tahu, di balik semua itu ada kebijakan yang gagal, ada struktur yang rapuh, ada visi yang kabur. Di ruang ganti, beberapa pemain tak mampu lagi menahan air mata. Bukan karena kalah, tapi karena mereka merasa seperti alat yang digunakan, bukan insan yang dihargai perjuangannya. Bapak janji reformasi, janji kejayaan, ucap seorang pemain senior dengan nada getir. Tapi apa yang kami dapat? Kepemimpinan yang tuli terhadap suara kami. Kalimat itu menggema di antara mereka, seperti mantra pahit yang mewakili perasaan satu tim. Suasana di dalam tim menjadi tegang. Rasa percaya terhadap PSSI mulai retak. Para pemain merasa terasing di rumah sendiri. Mereka masih mengenakan seragam Garuda, tapi semangat itu seolah tak lagi menyala dengan sinar yang sama. Mereka ingin berjuang, tapi tangan mereka seakan diikat oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Salah satu titik puncak emosi datang ketika kabar beredar bahwa Erick Thohir menolak kemungkinan kembalinya Shin Tae-yong. Masa lalu itu sudah lewat, katanya. Bagi pemain, kalimat itu seperti pisau dingin yang menebas kenangan dan rasa hormat mereka terhadap pelatih yang telah membentuk jati diri tim ini. Mereka tidak bisa menerima alasan politik untuk menggantikan seseorang yang telah memberi mereka nyawa baru. Mereka mulai mempertanyakan arah kepemimpinan PSSI. Bagaimana mungkin sebuah lembaga sebesar itu berjalan tanpa mendengar suara orang-orang yang menjadi inti dari sepak bola? Para pemain sendiri, mereka merasakan ada jarak yang terlalu jauh antara pengambil kebijakan dan realitas lapangan. Keputusan-keputusan besar dibuat tanpa hati, tanpa empati, dan tanpa pemahaman akan perjuangan yang sebenarnya. Sebagian pemain diaspora bahkan mengungkapkan bahwa atmosfer tim kini jauh berbeda dari sebelumnya. Dulu, setiap pemusatan latihan dipenuhi rasa kekeluargaan, semangat, dan kebanggaan. Kini, yang tersisa hanyalah rutinitas tanpa jiwa. Para pemain datang, berlatih,
Bertanding, lalu pulang tanpa semangat yang sama, kekalahan di kualifikasi Piala Dunia menjadi semacam monumen kegagalan total. Tidak hanya secara teknis, tapi juga secara moral dan emosional. Para pemain merasa bahwa mereka sudah mengerahkan segalanya, tapi manajemen justru menghambat, bukan membantu. Mereka berjuang di lapangan, sementara di atas sana, ada kepentingan dan ego yang menumpuk, menindih semangat perjuangan mereka. Maka muncullah desakan, bukan dari supporter, bukan dari media, tapi dari hati para pemain sendiri. Mereka ingin Erick Thohir mundur dari kursi Ketua Umum PSSI. Mereka tidak lagi percaya bahwa perubahan bisa datang dari tangan yang sama yang telah membawa mereka pada kegagalan. "Cukup, Tuan Ketua," ucap seorang pemain lain dengan mata yang berapi-api. "Kami mohon, lepaskan kursi itu. Biarkan sepak bola ini dipimpin oleh seseorang yang benar-benar mencintainya, bukan hanya mengelolanya." Desakan itu bukan sekadar emosi sesaat. Itu adalah puncak dari kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Mereka ingin reformasi sejati, bukan janji-janji manis yang diulang setiap kali kekalahan datang. Mereka ingin pemimpin yang hadir setiap hari, yang memahami sepak bola dari akar rumput, bukan dari podium konferensi pers. Mereka menyerukan kepada Presiden Prabowo agar turun tangan langsung. Mereka ingin negara hadir, bukan hanya lewat ucapan semangat, tetapi lewat tindakan nyata. Mereka tidak ingin lagi melihat sepak bola Indonesia dijadikan panggung politik, tempat orang mencari nama, sementara pemainnya dibiarkan terombang-ambing tanpa arah. Suara-suara itu makin nyaring. Apa yang dulu hanya bisikan kini menjadi teriakan. Para pemain tak lagi takut, karena bagi mereka, kejujuran lebih penting dari posisi. Mereka tahu, langkah ini bisa mengundang kontroversi, tapi mereka juga tahu bahwa diam adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita mereka sendiri. Mereka menyadari risiko, dicap pemberontak, diasingkan, bahkan mungkin tidak dipanggil lagi ke timnas. Tapi mereka memilih berbicara, karena mereka tidak mau sejarah mencatat mereka sebagai generasi yang diam ketika sepak bola negeri ini runtuh. Dalam hati mereka, masih ada cinta yang besar untuk Garuda. Itulah alasan mereka bersuara. Mereka ingin menyelamatkan simbol itu, bukan menghancurkannya. Mereka tahu bahwa Garuda bukan milik PSSI, bukan milik satu orang, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Kini, publik menatap. Para supporter, yang dulu bersorak di tribun, kini ikut bertanya-tanya. Apakah benar ada pemberontakan di dalam tubuh timnas? Apakah benar suara itu datang dari para pemain sendiri? Jawabannya mungkin masih samar, tapi gelombangnya sudah terasa di media sosial, tagar-tagar mulai bermunculan. Seruan agar PSSI berbenah, agar Erick Thohir mundur, menggema di lini masa. Bagi para pendukung, ini bukan sekadar soal kekalahan, tapi tentang masa depan sepak bola yang mereka cintai. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada juga yang menilai bahwa semua ini hanyalah letupan emosi. Tapi siapapun yang memahami dunia sepak bola tahu, tidak ada api tanpa percikan. Dan percikan itu kini menyala di hati para pemain yang merasa dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka.